Aksi demo ini ricuh setelah mahasiswa diblokade Satpol PP saat unjuk rasa dengan membakar ban bekas. Mahasiswa menuntut realisasi janji politik Bupati Luhut Timur Budiman. Pengunjuk rasa memprotes bantuan beasiswa dengan memberlakukan standar IPK sebagai syarat penerima. Selain itu, para mahasiswa curiga dengan pengelolaan anggaran yang mencapai 15 miliar rupiah tidak sebanding dengan jumlah penerima beasiswa. Penangkapan 2 orang begal di kota Subul Salam, Aceh diwarnai aksi saling kejar dan tembakan peringatan. 2 pelaku ditangkap di 2 tempat berbeda. Tembakan peringatan terpaksa dilakukan petugas karena pelaku begal berusaha melarikan diri saat akan diringkus di Desa Tanah Tumbuh, Kecamatan Runding, Kota Subul Salam, Aceh. Kedua pelaku begal berinisial R dan IW ini adalah warga Kluet Utara yang sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Desa Tanah Tumbuh. Inilah detik-detik saat atap ruangan laboratorium SMP Negeri 1 Cibeber ambruk dan menimpa siswa. Diduga atap sekolah sudah lapuk termakan usia dan tak kuat menahan derasnya air hujan. Saat kejadian, siswa tengah berada di ruangan laboratorium IPA. Sedianya siswa tersebut akan mengambil beberapa alat kesenian, namun naas, atap tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, siswa yang tertimpa atap mendapat perawatan di puskesmas setempat. Siswi yang menjadi korban persekusi dan pelecehan seksual di Kota Malang, Jawa Timur melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Video penganiayaan bocah 13 tahun itu viral di media sosial. Korban datang melapor didampingi oleh ibunya. Diantar oleh sang ibu, siswi korban penganiayaan yang viral di Kota Malang, Jawa Timur mendatangi unit pelindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melapor tindak penganiayaan yang dialaminya. Polisi menyebut telah melakukan pemeriksaan awal dan visum pada korban yang diketahui masih di bawah umur itu. Korban yang tinggal di panti asuhan itu bukan hanya menjadi korban persekusi, tapi juga pelecehan seksual oleh beberapa pelaku. Kami menerima laporan tersebut dan akan kami tindak lanjuti secepatnya secara profesional. Pasca pemeriksaan yang dilakukan pada korban, polisi telah mengamankan 10 terduga pelaku. Kasus penganiayaan yang viral itu diketahui usai teman korban mengetahui unggahan pelaku di media sosial. Teman korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke ibu korban dan berlanjut laporan ke polisi. Koordinator Kontras Fathia Maulidianti diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi. Fathia diperiksa sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Koordinator Kontras Fathia Maulidianti memenuhi panggilan pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik. Fathia tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 2 jam Fathia diperiksa. Dalam pemeriksaannya ini, Fathia memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tentang kondisi di Papua dalam sesi wawancara di kanal YouTube Haris Azhar. Ia mengklaim bahwa pernyataan dalam sesi wawancara itu tidak bermaksud menjatuhkan atau memojokkan pihak tertentu, termasuk Luhut. Ia hanya menggambarkan situasi sebenarnya di Papua. Bahwa pernyataan yang saya sampaikan di YouTube-nya Haris Azhar itu tidak bisa dilepaskan dari riset terkait soal situasi ekonomi politik di Papua, di mana sebetulnya itu merupakan sebuah bentuk kepentingan publik yang harus dibuka seluas-luasnya terkait situasi politik dan juga bagaimana dugaan keterlibatan pejabat publik dalam ekstraktif industries di Indonesia yang mengakibatkan banyak faktor pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hari ini gitu. Sebelum Fathia, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar sudah lebih dulu memenuhi undangan klarifikasi kepada penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin lalu.
Setelah menjalani pemeriksaan, Haris mengaku tidak berniat mencemarkan nama baik seseorang. Konten YouTube itu hanya sebatas untuk mengawasi kepentingan publik. Salah satunya terkait permasalahan konflik di Papua yang dianggap erat kaitannya dengan kepentingan bisnis dan ekonomi. Ada midanain saya, lebih baik penguasa di Republik ini segeralah urus itu Papua. Bagaimana supaya damai, supaya nggak ada kekerasan, supaya nggak ada korban. Yang jadi korban bukan cuman kalau saya dibilangnya suka belain orang Papua, saya mau menegaskan sekali lagi yang jadi korban juga banyak tentara sama polisi. Luhut sebelumnya memutuskan melanjutkan proses hukum kasus ini lantaran upaya mediasi gagal dilaksanakan karena pihak Haris Azhar tidak hadir. Ya, saya datang hari ini, tapi Haris katanya nggak bisa datang. Ya sudah. Terlapor yang satu lagi juga tidak datang? Ya nggak datang, jadi ya. Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja, nggak ada. Melanjutkan masa orientasinya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertemu Kapolri. Dalam pertemuannya mereka membahas mengenai kerjasama antara kedua institusi tersebut, khususnya terkait penanganan konflik di Papua. Setelah kemarin berkunjung ke Mabes Angkatan Laut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melanjutkan masa orientasinya dengan berkunjung ke Markas Besar Polri. Dalam pertemuannya, Panglima TNI Jenderal Andika dan Kapolri Jenderal Listio Sigit membahas soal kerjasama antara TNI Polri, salah satunya terkait penanganan konflik di Papua. Selain itu, dalam pertemuannya tadi, kedua pimpinan institusi penjaga kedaulatan negara tersebut juga membahas mengenai percepatan vaksinasi COVID-19. Di minggu depan saya ke sana untuk berusaha mempercepat persentase vaksinasi, tapi juga akan menjelaskan tentang konsep yang baru. Bagaimana beberapa hal yang akan kita tingkatkan ke depan, seperti sinergitas, kemudian soliditas TNI Polri. TNI Polri sepakat untuk terus berupaya meningkatkan sinergi untuk menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan kepada kedua institusi tersebut. Kisah kakak beradik yang bergantian memakai sepatu demi bersekolah viral di media sosial. Kisahnya kami hadirkan saat lagi untuk Anda.